kasus penculikan dan pembunuhan kepala kantor cabang pembantu sebuah bank BUMN di wilayah Cempaka Putih, Jakarta Pusat sontak mengejutkan publik. Korban diketahui bernama Muhammad Ilham Pradipta pada Rabu 20 Agustus 2025 diculik oleh sekelompok orang dan dipaksa masuk ke mobil di parkiran supermarket di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Selang sehari setelahnya, pada Kamis pagi, jasad korban ditemukan di area persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban ditemukan dengan kondisi mengenaskan. Kaki dan tangan korban terikat tali, serta mata korban tertutup dengan lakban. Dalam kasus ini, Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 4 pelaku penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. 3 pelaku ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta. 1 lainnya diamankan saat tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Menurut Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Reza Fiardi Marasabesi, keempat pelaku tidak terlibat dalam kasus pembunuhan, namun hanya terlibat dalam kasus penculikan. Polisi menduga ada sosok pelaku lainnya yang menyuruh untuk menculik hingga membunuh korban. Saat ini, polisi masih memburu eksekutor dan juga dalang di balik pembunuhan ini. Motif penculikan dan pembunuhan ini masih diselidiki aparat kepolisian. Lantas, benarkah kasus penculikan dan pembunuhan berkaitan dengan pekerjaan korban di perbankan, ataukah ada motif lain yang lebih kompleks? Ya, sudah ada 2 narasumber yang hadir bersama saya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk membahas mengenai hal ini. Pemirsa, yang pertama adalah Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno yang merupakan Wakapolri tahun 2013-2014. Selamat malam, Pak Ugro. Malam. Sehat ya? Sehat ya. Alhamdulillah. Kemudian juga di sebelahnya sudah ada Bang Reza Indrakiri yang merupakan psikolog forensik. Selamat malam, Bang Reza. Malam, Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir, Bang. Terima kasih. Saya ke Pak Ugro terlebih dahulu. Pak Ugro, ini sudah ada 4 orang tersangka yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian begitu. Sekalipun informasinya 4 orang ini bukan sebagai otaknya, Pak. 1 orang ini masih dikejar sebagai buronan. Sebagai mantan penyidik, sebenarnya kesulitan untuk mengejar buronan hingga lebih dari kurang lebih 2 hari atau 3 hari bahkan, ini apa, Pak Ugro? Enggak, yang pertama ya pasti saya berikan apresiasi ya untuk satuan atau unit Resmob lah, Satuan Resmob yang di Polda Metro Jaya bisa menangkap tidak lebih dari 2 kali 24 jam. Yeah. Ya, jadi 4 orang pelaku, yang 1 malah di daerah Manggarai ya. Kecepatan itu dan komunikasi itu jarang terjadi lah dalam penyidikan polisi. Jadi saya sekali lagi apresiasi luar biasa. Kemudian kalau memang ada pelaku yang lain masih dicari, ya saya juga merasakan tidak akan memakan waktu lebih lama untuk bisa menangkap yang 1 lagi. Iya. Itu saja. Tapi biasanya kalau melihat kasus seperti ini begitu ya, di mana ada 1 orang yang kemudian ini memerintahkan 1 kelompok untuk melakukan atau mengeksekusi 1 orang begitu ya, atau korbannya, apa sih yang harus dicermati terlebih dahulu oleh pihak kepolisian? Ya, pertama kan pasti modusnya kan penculikan tadi. Ya. Penculikan kemudian dibawa ke 1 tempat, dan kemudian di perjalanan itu mungkin dianiaya karena diperkirakan kan pagi sudah ditemukan. Berarti kan kejadian antara mulai siang itu sore sampai tengah malam sampai pagi itu baru dibuang di daerah Bekasi tanah. Jadi nggak terlalu jauh dari TKP kalau dihubungkan ya. Nah, kalau motif itu biasanya kan nanti biasanya harus diungkap dengan ahli-ahli yang ada. Setelah semuanya terungkap, atau mungkin yang 4 ini juga bisa cerita, ini mudah-mudahan ini bisa segera terungkap motifnya apa. Jadi otak pelaku nanti bisa kita rangkai menjadi suatu perbuatan yang latar belakangnya apa kok sampai menyebabkan MIP ini meninggal dunia, itu seperti itu. Antara mereka yang memerintahkan dan juga mengeksekusi ini biasanya terpisah atau tidak sih, Pak Ugro? Masuk bersama-sama lah.
Pasalnya mungkin pasal di Yungtonya biasanya pasal 55 KUHP, tinggal pasal pokoknya bisa 340 dulu yang berat, mungkin nanti 338, ada 328 yang kaitan dengan penculikan tadi, bisa juga dengan pasal 170 yang bisa mengakibatkan jiwa seseorang meninggal dunia seperti itu. Itu secara hukumannya atau pasalnya begitu ya. Tapi kalau pada saat pengerjaan atau pengeksekusiannya, ini mereka biasa ada di satu lokasi yang sama kah? Saling mengenal atau tidak antara eksekutor dan juga yang memerintahkan ini, Pak Ugro? Ya, kalau ini merupakan pesanan seperti itu, biasanya mereka sudah orientasi dulu. Kan pekerjaan mereka ini, ya menurut berita ya, kan DC tadi. Ya, jadi mereka sudah terbiasa seperti itu, sehingga mereka sudah menggambar target ini sudah beberapa hari gitu. Oke, baik. Saya bergeser ke Bang Reza. Bang Reza, secara psikolog forensik begitu ya, apa yang biasanya memicu seseorang untuk kemudian melakukan ataupun juga memerintahkan segerombolan orang, satu kelompok begitu ya, untuk mengeksekusi targetnya? Artinya mengapa ia harus menyuruh orang lain, pihak kedua begitu? Pertanyaan Mbak Tiara itu berpusat tentang motif sesungguhnya. Berarti kalau saya parafrase, apa gerangan motif seseorang sampai kemudian bisa mengerahkan atau memberikan pesan kepada sekelompok orang lain untuk kemudian melakukan aksi kejahatan sedemikian rupa. Kalau kita bicara tentang motif ada dua sesungguhnya. Apakah itu motif emosional ataukah motif instrumental? Motif emosional berarti bagaimana yang punya hajat ini, sebutlah orang yang mengotaki peristiwa ini, berangkat dari perasaan yang serba negatif terhadap korban. Mungkin marah, benci, dendam, sakit hati, cemburu, takut, ataupun perasaan-perasaan negatif lainnya. Itu kalau motif emosional. Kalau motif instrumental berarti tidak ada urusannya dengan suasana hati. Tapi murni untuk mendapatkan manfaat tertentu dengan cara memperlakukan korban sedemikian rupa. Entah itu untuk mendapatkan harta, entah itu untuk menutup-nutupi kejahatan yang lain, entah itu intinya tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati atau perasaan-perasaan negatif. Emosional begitu ya. Nah, tinggal kita cek berarti apa yang lebih dominan. Apakah motif emosional ataukah motif instrumental. Nah, untuk melacak kemungkinan-kemungkinannya mungkin bisa dilakukan profiling justru terhadap 4 orang yang sudah berhasil diamankan oleh teman-teman di Polda Metro Jaya. Apa sesungguhnya keseharian mereka? Apakah mereka memang orang yang profesional untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain? Apakah mereka orang yang siap untuk menerima uang untuk menghabisi orang lain? Atau seperti apa? Dari situ mudah-mudahan akan bisa tergambar kira-kira motif apa yang paling dominan pada orang yang sudah mengotaki peristiwa ini. Orang yang sebutlah punya hajat bagi teraniayanya korban sedemikian rupa. Oke, tapi kalau yang paling mungkin dengan cara yang seperti ini begitu ya Bang Reza, ini kan bukan pertama kali kita ketahui adanya kasus satu orang menyuruh orang lainnya. Ini biasanya karena memang secara emosional yang tadi sudah disebutkan atau dijelaskan Bang Reza kah? Atau memang secara instrumental saja begitu yang memungkinkan pelaku ini ibaratnya tidak ingin tangannya kotor, menyuruh orang lain untuk melakukannya? Kalau bahwa orang yang mengotaki ini tidak ingin tangannya kotor, itu sesungguhnya kita bicara tentang seberapa jauh seseorang punya perencanaan sebelum melakukan sebuah aksi kejahatan. Saya tidak menggunakan diksi pembunuhan berencana ya, tapi kejahatan berencana. Yang saya maksud adalah begini, salah satu elemen yang harus diperhitungkan sebelum melakukan suatu aksi kejahatan adalah elemen resiko. 4, target, insentif, sumber daya, resiko. Saya bicara tentang elemen yang keempat, yaitu resiko. Bahwa seseorang tahu persis setelah melakukan atau berlangsungnya peristiwa pidana tersebut, mungkin dia akan dikejar polisi. Dia akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Nah, sebelum aksi kejahatan itu dilancarkan, dia harus mempertimbangkan sekian banyak hal yang harus dia lakukan guna mengeliminasi resiko-resiko tersebut. Misalnya apa? Ya itu tadi, alih-alih menggunakan tangan saya sendiri, tapi saya justru menggunakan tangan orang lain untuk membuat panjangnya mata rantai kejahatan ini dengan harapan kepolisian sulit untuk sampai ke titik hulu untuk mendapati siapa sesungguhnya orang yang sudah mengotaki. Tetapi harus saya katakan, di satu sisi ini kejahatan yang menurut saya mengerikan. Kenapa begitu? Di lain sisi ini merupakan contoh perencanaan yang luar biasa buruk. Kenapa saya mengatakan mengerikan sekaligus perencanaan yang buruk? Penculikan itu berlangsung di tempat publik loh. Yang bisa kita asumsikan di sana pasti ada sekian banyak orang. Di sana pasti ada CCTV. Di sana pasti mungkin ada petugas parkir yang membuat nomor plat nomor segala macam tercatat dengan baik. Tergolong nekat gitu ya. Jadi bagaimana mungkin aksi kejahatan penculikan, apalagi kalau memang sungguh-sungguh diniatkan untuk membunuh,
dilancarkan dengan modus sedemikian rupa. Ada sekian banyak saksi, ada sekian banyak rekaman CCTV, ada jejak-jejak kejahatan yang dengan mudahnya akan bisa ditelusuri oleh pihak kepolisian. Jadi mengerikan karena kemudian ada sekian banyak orang yang sedemikian nekat melakukan aksi itu di tempat terbuka. Tapi di lain sisi ini juga mencerminkan betapa buruknya perencanaan yang mereka lakukan. Mengingat mereka 4 orang, bahkan perkiraan lebih dari 4 orang. Kenapa aspek perencanaan ini tidak bisa mereka susun secara lebih matang? Jadi nggak bisa dibilang bahwa ini pelakunya adalah pro begitu ya? Karena itulah sesungguhnya tanpa mengurangi rasa duka kepada keluarga korban, tapi izinkan saya untuk detik ini masih bertanya-tanya. Apakah ini pembunuhan? Ataukah ini pembunuhan berencana? Atau jangan-jangan yang paling minimal adalah jangan-jangan ini penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Oh, ada potensi itu juga ya. Artinya sebenarnya para pelaku ini tidak berniat untuk menghabisi nyawa korban. Contoh lagi, kita bicara masih elemen resiko. Jasad korban ditemukan, maaf, digeletakkan begitu saja. Tapi kan ada lakban juga, Bang Reza. Kenapa lakban tidak sampai dilepas? Kenapa korban, maaf, tubuhnya tidak dihilangkan? Ini mengindikasikan lagi-lagi. Indikasi loh ya, tetap polisi yang harus investigasi. Sesungguhnya paling tidak 4 orang itu punya niatan apa sesungguhnya? Tapi apakah mereka sungguh-sungguh ingin menghabisi? Dengan adanya lakban, apakah itu juga tidak bisa menjadi indikasi bahwa memang akan dibunuh pada saat itu juga korban ini? Dari pemberitaan media, saya baca bahwa lakban itu di mata. Ya. Kemudian di mana lagi? Di daerah kaki kalau tidak salah. Di tubuh juga ada? Ya. Saya menganggap posisi lakban itu adalah posisi sebatas untuk melumpuhkan korban. Tutup mata supaya korban tidak tahu berada di mana. Kaki dilakban, mungkin juga tangan dilakban agar tidak melakukan perlawanan atau melarikan diri sedemikian rupa. Ya, karena itu sekali lagi polisi investigasi. Apakah 4 orang atau lebih itu sungguh-sungguh punya niatan untuk menghabisi korban sejak awal? Ataukah ini penganiayaan? Yang berujung yang sayang beribu sayang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pak Ugro, kalau Anda melihat adanya profil ya dari korban ini yang merupakan kepala cabang satu bank BUMN di Indonesia, begitu berdasarkan dari pihak kepolisian ini perencanaan yang kemudian sempat disinggung tadi ini berkaitan dengan barangkali informasi dari orang dekatkah atau berkaitan juga dengan satu kantorkah, pekerjaan dalam hal ini? Atau di luar dari itu sebenarnya, lebih luas dari itu Pak Ugro? Ya kalau saya menambahkan tadi ini bisa internal, bisa eksternal, ya kan? Tapi dari kondisi korban di laban di bagian mata itu kan untuk menghilangkan supaya dia tidak bisa melihat kiri kanan siapa ini. 4 orang kan berarti depan 2, belakang 2. Berarti tambah korban 1 kan di tengah nih. Jadi supaya tidak bisa melihat. Dan kenapa mulutnya tidak dilaban? Karena diberikan kesempatan bicara. Ini semacam interogasi dalam kendaraan pasti ada. Nah di sini terjadi kemungkinan ya semua pasal bisa diterapkan sih. Pembunuhan direncanakan seperti Mas Risa bilang tadi memang bisa diterapkan. Tapi setidak-tidaknya ya interogasi di dalam kendaraan pasti sudah terjadi. Begitu korban meninggal dengan menurut keterangan visum dokter, kalau itu memang benar di media sosial bahwa ada kekurangan oksigen dalam tubuh tadi, berarti kan ini ada semacam yang dicekik di situ. Jadi kalau memang itu pembunuhan yang direncanakan, pembunuhan berat gitu, ya mungkin semuanya udah ditutup semua, mulut dilakban, hidung dilakban, semua udah di situ udah dimatikan dan dibuangnya juga mungkin ada yang dirusak badannya dan sebagainya, dihilangkan jejaknya lah seperti itu. Tapi berkaitan dengan profesi dari korban ini, apa yang bisa disoroti dari hal ini, Pak Ugro? Ya pasti ada kaitan dengan bisa dengan perbankan, ya kan? Kan kalau dilihat ini kan kepala kantor cabang pembantu di Cempaka Putih, ya kan? Kemudian di lokasi lote tadi dalam rangka apa? Apakah dalam rapat? Karena di lote juga kan tidak jauh dari rumah saya juga situ, kan ada kantor BRI di situ, ya. Jadi memang berkaitan dengan pekerjaan katanya ya, ada rapat berkaitan dengan payroll dari supermarket tersebut. Dan siang hari kan? Betul. Berarti ini sudah dipetakan, digambar sudah cukup lama diikuti kemana saja pergi gitu loh. Ya, jadi ya sekali lagi ya motifnya perlu diungkap nanti secara jelas ya. Analisa kriminalnya sudah sangat tepat ya bagi saya, bisa tangkap dengan cepat pelakunya. Nah motif ini mudah-mudahan ya bisa segera diungkap. Benar-benar apa yang terjadi di situ dalam peristiwa meninggalnya korban MIP ini. Oke, Bang Reza, berkaitan dengan
pelaku ya yang kemudian lagi-lagi ini meminta sekelompok orang, apa sih biasanya aktivitas yang barangkali bisa dicermati sebelum kejadian jika kita melihat satu TKP begitu ya Bang ya? Karena ini kan ada 2 TKP, ada yang kemudian ini TKP penculikan, ada juga penemuan korban begitu ya. Tapi dijawab saja jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda saat lagi.